Bagi traveler yang ingin adu nyali dengan mengunjungi destinasi wisata horor, Bojonegoro bisa menjadi pilihan. Kabupaten di Jawa Timur ini memiliki sederet tempat angker dan beragam cerita mistis, pantas untuk dijadikan lokasi adu nyali bagi penyuka wisata horor. Bojonegoro dengan topografi yang didominasi perbukitan sebenarnya punya pemandangan alam yang indah. Daerah ini memiliki sejumlah objek wisata alam yang beberapa di antaranya juga berbalut cerita mistis. Namun tidak hanya keindahannya saja yang menarik untuk ditelusuri. Bojonegoro juga memiliki tempat-tempat wisata horor bagi Anda yang berjalan-jalan sambil menguji nyali. Dan berikut adalah tempat angker di Bojonegoro yang mempunyai cerita mistis. 1. Jembatan Kali Ketek. Jembatan peninggalan Belanda tahun 1914 ini berada di atas Sungai Bengawan Solo. Tepatnya Jalan Tentara Jenny Pelajar, Banjarjo, Banjarsari, Krucuk, Kabupaten Bojonegoro. Nama Kali Ketek berasal dari sebuah cerita yang mengatakan bahwa dahulu terdapat banyak ketek atau kera di sana. Jembatan Kali Ketek sudah menyimpan cerita mistis sejak awal pembangunannya. Konon katanya Belanda harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia saat pembangunan ini berlangsung. Kali Ketek juga menjadi saksi pembantaian saat masyarakat Bojonegoro melawan Belanda dan saat pembantaian PKI. Yang kedua, ada Alas Palong Panggang. Ketika melewati alas ini, Anda akan melihat hutan jati di sisi kiri dan kanan yang membuat suasana menjadi menyeramkan. Ditambah kondisi jalan naik turun dengan sudut mencapai 60 derajat. Banyak sekali kecelakaan yang terjadi di Alas Palong Panggang. Beberapa beranggapan hal itu dikarenakan oleh kondisi jalan. Namun beberapa lainnya menyatakan bahwa para korban kecelakaan tidak melihat adanya tikungan. Mereka hanya melihat jalan lurus tanpa belok. Kemunculan tiba-tiba seekor ular raksasa atau seorang perempuan hendak menyeberang dengan anak kecil yang akhirnya membuat pengemudi hilang kendali akan kemudinya. Yang ketiga, Gunung Pandan. Gunung Pandan terletak di selatan Kabupaten Bojonegoro. Ketinggian gunung ini mencapai 897 meter. Bagian besar kawasannya merupakan hutan yang lebat. Kawasan hutan tersebut dianggap sebagai tempat terkeramat. Bahkan ada seorang yang dianggap sakti serta ahli pengobatan di masa lampau bernama Eyang Darpo. Oleh karenanya, selain untuk menikmati keindahan alam, ada juga pendaki yang ingin melakukan perjalanan spiritual atau berdoa untuk menyembuhkan sakit yang dideritanya. Selain Eyang Darpo, hutan di Gunung Pandan juga dihuni oleh macan tutul. Meskipun hutan tersebut memang habitat asli macan tutul, tetapi beberapa orang menyebut kemunculannya merupakan satu pertanda gaib. Macan itu merupakan tanda bahwa doa kita terkabul setelah berziarah dan berdoa di gua kecil tempat petilasan Eyang Darpo. Yang keempat, bekas RSUD R. Sosodoro Jatikusumo. Pada 2017 silam, RSUD R. Sosodoro Jatikusumo resmi ditutup, menjadikan bangunan tersebut menjadi kosong. Kondisi ini konon membuat makhluk gaib semakin nyaman untuk menempatinya. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan warga adalah sosok laki-laki yang berjalan ngesot di lorong rumah sakit. Ada juga kisah mengenai sopir yang mengantarkan pasien ke rumah sakit yang sudah tidak beroperasi lagi, atau suara bising seolah-olah ada aktivitas di dalam sana. Yang kelima, tempat penimbunan kayu. TPK Bojonegoro mempunyai luas sekitar 48 hektar. Perpohonan besar yang mengelilinginya menambahkan kesan rimbun dan angker di area ini. Salah satu bangunan yang cukup menarik perhatian karena aura mistisnya adalah sebuah gedung tak terawat di Blok 5. Warga mengaku pernah melihat sosok perempuan tengah menggendong anak kecil sambil berjalan mondar-mandir di area ini. Menyeramkan lagi, makhluk halus di TPK Bojonegoro muncul tanpa mengenal waktu. Bahkan siang saat matahari bersinar terik pun tak jarang mereka menampakkan bayangannya. Yang keenam, alun-alun Bojonegoro. Di alun-alun Bojonegoro terdapat sebuah batu berukuran raksasa yang disebut memiliki berat 2 ton. Sebelumnya batu yang dinamai Batu Semar itu disimpan di kawasan Dusun Pendotan, dan berdasarkan perintah Bupati Suyoto, batu tersebut dibawa ke alun-alun sebagai simbol tekad untuk terus berkarya. Batu ini sering dijadikan tempat untuk ritual pada malam 1 Suro atau 1 Muharram. Kisah horor yang tidak berhenti sampai di sana. Di tahun 90-an dikatakan ada seorang wanita yang melakukan bunuh diri di tengah alun-alun dan menyebabkan arwahnya sering mendapatkan diri ketika malam tiba. Namun sebagian masyarakat menyatakan bahwa kematiannya terjadi karena dibunuh. Begitulah kisah mistis mengenai Bojonegoro.